Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Hari ini kita masuk di inti pembahasan i'rab, yaitu kata penulis babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengenal tanda i'rab. Bab mengenal tanda i'rab. Qala tanda rofa liraf'i arba'u alamatin. Untuk rofa ada 4 tanda. Masih sama kan dengan buku dasar. Iya, cuma nanti kita lihat apa yang diperluas. Untuk rofa ada 4 tanda. Ad-dhammatu wahyal aslu. Ini perkataan tambahan. Tidak ada di matan jurumiyah. Kalau matan jurumiyah kan langsung dikatakan ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun, itu saja. Kalau di sini kata beliau ad-dhammatu wahyal asl, yaitu dia adalah tanda asal. Karena tanda asal daripada rofa adalah apa? Dhammah. Iya. Wal waw wal alif wan nun, waw, alif dan nun wahya naibatun anid dhammah. Ini adalah pengganti dari dhammah. Paham kan? Jadi nanti antum bilang alamat rofanya adalah dhammah, alamat rofanya adalah waw, pengganti dari dhammah, alamat rofanya adalah alif, pengganti dari dhammah, alamat rofanya adalah thubutun nun, pengganti dari dhammah. Paham kan? Karena alamat asal rofa adalah siapa? Dhammah. Yang lainnya antum katakan alamat apa? Pengganti. Yang lainnya antum katakan alamat pengganti. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i fi arba'ati mawadi'a. Masih sama. Adapun dhammah maka menjadi tanda untuk rofa pada 4 tempat. Adapun dhammah maka menjadi tanda untuk rofa pada 4 tempat. Di mana itu? Fil ismil mufradi. Pada isim mufrad, tempat pertamanya dhammah. Pada isim mufrad ada catatan 83. Isim mufrad kata tunggal. Saya cuma ulang saja ini. Iya. Ini buku terakhir saya ulang begini. Kalau nanti di buku nahwu berikutnya sudah tidak saya terangkan lagi. Apa itu isim mufrad. Ini buku terakhir ketiga kali diulang tentang isim mufrad. Isim mufrad kata tunggal adalah apa yang bukan mutsanna dan bukan jamak serta bukan pula asmaul khamsah. Itu isim mufrad. Munsharifan kana au ghairu munsharif. Jadi dia ini alamat rofanya dengan dhammah. Munsharifan kana, apakah dia bertanwin? Au ghairu munsharif, atau tidak bertanwin. Jadi untuk isim mufrad bertanwin atau tidak bertanwin, kalau dia marfu maka tandanya adalah apa? Dhammah. Jadi sekaligus di sini membahas ismul ladzi la yansharif. Kan saya sudah katakan di Miftah, ismul ladzi la yansharif pada hakikatnya adalah sama dengan isim mufrad atau nanti jamak taksir. Makanya di sini sudah disatukan pembahasannya. Isim mufrad bertanwin atau tidak bertanwin, kalau di rofa tandanya dhammah. Di buku dasar dipisahkan, di buku yang lanjutan sudah disatukan. Jadi bertanwin atau tidak bertanwin namanya isim mufrad, dhammah tandanya. Nah contoh, qala Allahu, lihat kata Allahu isim mufrad marfu dengan dhammah. Wa id qala Ibrahimu, Ibrahimu isim mufrad marfu dengan dhammah. Wa id qala Musa, Musa isim mufrad marfu dengan dhammah. Beliau contohkan 3. Kenapa ini? Kita butuh tahu karena dalam contoh ini ada maksud dari penulis. Catatan di bawah 84. Penulis rahimahullah mencontohkan untuk kata yang bertanwin seperti Allah. Karena Allah kalau tidak ada alif lamnya, tanwin. Ilahun. Ya, karena Allahu asalnya ilahun. Iya, kalau dihapus alnya, dia ilahun. Jadi Allah itu karena proses. Itu karena proses. Tidak apa-apa tahu prosesnya ini karena kita sudah nahwu lanjutan. Supaya sekali jalankan ini kata Allah akan terus kita ulangi. Allah sebelum kemasukan al itu ilahun. Iya, ilahun. Masdar dari kata ya
alaha, ya, 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 ya'luhu, ya'luhu, seperti ya, abada, ya'budu. Maknanya ma'bud. Masdarnya ilah. Ilahun, ilahan, masdar kan? Iya. Ketika kemasukan al, ini menjadi al-ilah. Al-ilahu. Kemudian untuk meringankan lafaz, dihapus ini hamzanya. Untuk meringankan apa? Lafaznya. Paham kan? Iya, banyak kata begitu dalam bahasa Arab. Seperti kata akhyar, mereka hilangkan ini hamzanya menjadi khoir. Iya, sering hamzah itu dihilangkan untuk meringankan lafaz. Jadi asalnya adalah al-ilahu. Kemudian dihilangkan hamzanya untuk meringankan lafaz. Akhirnya di sini lamnya. Lamnya bersatu dengan ini. Alnya ini kan maju tadi. Al. Menjadi apa? Allah. Makanya tetap panjang ini. Karena ada alif sebelumnya. Allahu. Jelas ini pembahasan? Iya. Jadi ini contoh untuk kata yang bertanwin. Sebelum kemasukan apa? Al. Sebelum kemasukan al. Iya. Jadi kita ulang lagi. Penulis rahimahullah mencontohkan kata yang bertanwin seperti Allahu. Iya. Dan yang tidak bertanwin seperti Ibrahimu. Nah, jadi kata yang tidak bertanwin adalah contohnya apa? Ibrahimu. Iya. Dan juga contoh i'rab yang nampak tanda rofa'nya seperti Allahu dan Ibrahimu. Demikian pula yang tidak nampak tanda rofa'nya seperti Musa. Jadi contoh penulis itu ada maksudnya. Yang bertanwin dan tidak bertanwin, nampak tanda i'rabnya, rofa'nya dengan dhammah, dan yang tidak nampak. Jelas ini? Ini contoh. Karena 3 contoh itu bukan sekedar contoh, tapi ada maksudnya kalau mau dijelaskan. Jelas ini pembahasan? Jelas ini ada pertanyaan karena isim mufrad selesai. Kesimpulannya tanda rofa'nya dengan dhammah. Bertanwin ataupun tidak. Dhahiroh ataupun takdiroh. Lafdon atau takdiron. Ada pertanyaan? Karena kita tidak ulang lagi nih. Mufrad, marfu, selesai. Tapi saya kira mudah ini, tinggal pencontohan saja. Contohnya kenapa ini? Digabung. Isim mufrad biasa, yang tidak bertanwin, sekaligus isim maksur. Bayangkan, sekaligus isim maksur. Kan saya sudah bilang juga kan, isim maksur adalah isim mufrad. Jelas pembahasan? Selesai. Wa fi jam'i taksir. Tempat kedua yang beralamatkan dhammah kalau dirofa pada jamak taksir. Di sini juga saya masih kasih tahu antum tentang jamak taksir, dan mohon maaf ini kali terakhir saja, ketiga. Buku berikutnya tidak ada lagi penjelasan pengertian. Iya, ini saya menempuh jalan 3 kali pengulangan. Itu saja. Biasanya kalau 3 kali pengulangan, ya kita bisa lengket. Jadi jangan bosan, kenapa diulang terus ini. Tidak masalah, ini terakhir saja ini, terakhir. Di buku berikutnya sekali lagi tidak ada lagi pengulangan. Iya, jamak taksir 85. Iya, tadi ada sambungan dengan sebelumnya. Kata-kata di atas semuanya marfu dengan tanda dhammah karena kata-kata tersebut adalah isim mufrad. Jamak taksir adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih banyak daripada 2 laki-laki atau wanita bersama dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Berupa penambahan atau pengurangan atau perubahan harokat. Pokoknya yang penting ada perubahan. Apakah perubahan itu adalah penambahan huruf atau pengurangan huruf atau nanti perubahan apa? Harokat. Itu perubahannya nanti. Yang penting berubah. Iya. Munsharifan kana agharu munsharif. Masya Allah. Bertanwin atau tidak bertanwin. Bertanwin atau tidak bertanwin. Berarti jamak taksir itu
Ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Ya, nah contoh, qala ashabu Musa, ashabu wa masakinu tardaunaha masakinu. Jamak taksir yang dicari, yang marfu dengan tanda dhamma. Wa min ayatihil jawari. Tapi ini al-jawari, ini agak masalah sedikit disebabkan karena al-jawari tidak di dhammah. Padahal dia jamak taksir. Kenapa tidak di dhammah? Ini karena ro-nya itu bukan huruf terakhir. Itu ada huruf ya yang dihilangkan. Jadi asalnya wa min ayatihil jawariyu. Dipahamkan? Jadi asalnya al-jawariyu. Tapi dihilangkan ya-nya. Dihilangkan ya-nya. Makanya lihat di bawah catatan 86. Penulis mencontohkan untuk kata yang bertanwin seperti ashabu dan yang tidak bertanwin seperti masakinu. Ya kan? Masakinu kata tidak bertanwin. Karena dia adalah bentuk akhir dari jamak. Bentuk akhir dari jamak. Ya. Dan juga contoh untuk i'rab yang nampak tanda rofa'nya seperti ashabu dan masakinu. Juga yang tidak nampak tanda rofa'nya seperti al-jawari. Karena kata ini marfu sebagai mubtada. Paham ya? Ini al-jawari marfu sebagai mubtada. Dan tanda rofa'nya adalah dhammah yang disembunyikan pada ya yang dihilangkan. Karena asalnya adalah al-jawari. Dipahami ini? Jelas ini? Jelas? Ada pertanyaan? Berikutnya, wa fi jam'il muannatsis salim. Termasuk yang tanda rofa'nya dengan dhamma, tempat ketiga adalah pada jamak muannas salim. Adalah pada jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Di bawah 87. Jamak muannas salim adalah apa yang dijamak dengan tambahan alif dan ta. Langsung saja begitu. Ya, jamak muannas salim adalah apa yang dijamak dengan tambahan alif dan ta. Ya. Di sini ada pernyataan penulis yang merupakan mutammimah. Penyempurna dari jamak muannas salim. Wa ma humila alaih. Dan apa yang diikutkan kepadanya. Jadi di sana ada kata-kata bukan jamak muannas salim. Tapi karena bentuknya sama diikutkan kepadanya. Jadi disinilah letak tambahannya. Yang di-i'rab dengan jamak muannas salim bukan hanya jamak muannas salim, tapi wa ma humila alai, apa yang dibawa diikutkan kepadanya. Sebentar ada contohnya. Iya. Lihat dulu catatan 88. Yaitu lafaz-lafaz yang sama dengan jamak muannas salim tapi bukan jamak muannas salim. Paham ini? Dipahami ini? Jadi ada nanti kata-kata dalam bahasa Arab mirip dengan jamak muannas salim dari sisi ada tambahan alif dan ta-nya padahal bukan jamak muannas salim tapi i'rabnya sama. I'rabnya apa? Sama dengan jamak muannas salim. Nah, contoh dulu. Contoh dulu. Idza ja'akal mu'minatu. Mana jamak muannas salim? Al-mu'minatu. Dirofa dengan tanda apa itu? Dhamma. Wa ulatul ahmali. Ini kata ulatu. Ulatu bukan jamak muannas salim. Dipahamkan? Bukan jamak muannas salim. Tapi mirip lafadznya dengan jamak muannas salim. Inilah contoh mulhaq. Contoh yang diikutkan. Contoh sederhana begini. Ada orang bernama Muslimah. Nah, Muslimatun. Kalau jadi nama perempuan, tidak boleh tanwin. Muslimatu. Di sana ada orang bernama juga Muslimat. Paham kan? Muslimat. Ada tambahan alif dan ta. Antum bilang apa ini? Jamak muannas salim
Bukan, kan dia isim mufrad. Ini seorang yang bernama Muslimat. Seorang yang bernama apa? Muslimat. Tapi nanti i'rabnya gimana? I'rabnya adalah tidak di-i'rab sebagai isim mufrad. Tapi di-i'rab dengan apa? Dengan jamak muannas salim. Antum tapi bilangnya apa? Jamak muannas salim atau mulhaq? Istilah pendeknya mulhaq. Diikutkan. Jadi antum katakan apa? Mulhaq. Diikutkan kepada jamak muannas salim. Jadi nanti bacaan i'rabnya ketika dimasukkan penyakit sama dengan jamak muannas salim walaupun dia mufrad. Kenapa? Mirip lafadznya. Karena mirip apa? Lafadznya. Lihat keterangan 89. Penulis mencontohkan dengan dua contoh. Satu contoh untuk jamak muannas salim seperti al-mu'minatu. Dan satu contoh untuk yang diikutkan dengan jamak muannas salim seperti ulatu. Kata-kata di atas semuanya marfu dengan tanda dhamma karena kata-kata tersebut adalah jamak muannas salim atau diikutkan dengan jamak muannas salim. Jelas ini saudara? Ini tempat ketiga. Tempat keempat yang beralamatkan dhamma wa fil fi'lil mudhari'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Antum sudah tahu di matan jurmiyah sebenarnya syarat ini yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ada berapa perkara itu sesuatu? 5 perkara apa itu? Alif itnain, waw jamaah, ya manatatil mukhatabah, nun niswa, nun taukid. Ada di catatan kaki. Iya. Lihat catatan kakinya, catatan kaki 90. Maksudnya ialah fi'il mudhari yang sahih akhir. Bukan akhirnya bukan alif wa atau ya. Seperti kata yaktubu, yakra'u, yajlisu. Atau fi'il mudhari mutal akhir. Akhirnya alif wa atau ya. Seperti yad'u, yahdi, yarda. Mencakup itu. Pokoknya sahih akhir atau mutal akhir. Sahih akhir atau mutal akhir tandanya dhammah. Tandanya adalah apa? Dhammah. Semua kata ini dirofa dengan dhammah. Apakah nampak seperti yakra'u, yajlisu, yaktubu atau tersembunyi seperti yardo, yahdi, yad'u. Tapi lihat hal tersebut dengan syarat pada akhir kata-kata di atas tidak bersambung dengan salah satu dari 5 hal. Yaitu alif yang bermakna 2 orang, waw yang menunjukkan banyak laki-laki, ya yang menunjukkan atas seorang wanita yang diajak bicara, ya, yaitu kamu perempuan, nun niswa yang menunjukkan banyak wanita, nun taukid yang menunjukkan makna sungguh. Paham kan? Ini 5 perkara ini. Karena jika bersambung dengan alif, waw dan ya, maka tanda i'rabnya dengan tetapnya nun, bukan lagi dengan dhammah. Seperti yaktubani, yaktubuna, taktubina. Dan akan datang pembahasan tanda i'rabnya. Kemudian jika bersambung dengan nun niswa, maka fi'il mudhari akan mabni di atas sukun. Sudah lewat ya? Seperti contoh yaktubna. Dan jika bersambung dengan nun taukid, maka akan mabni di atas fathah. Seperti contoh yaktubanna. Sebagaimana yang telah lewat pada pembahasan mabni fi'il mudhari. Jelas kan? Jadi syarat dia di-i'rab dengan tanda rofa dengan dhamma tidak bersambung dengan sesuatu. Sesuatu disebutkan di catatan kaki. Nah contoh, narfa'u darajatin man nasya'u. Mana dia? Contohnya, narfa'u juga siapa? Nasya'u. Sama. Wallahu yad'u ila daris salami. Contohnya mana? Yad'u. Lihat catatan 91. Penulis rahimahullah mencontohkan dengan 3 contoh. 3 kalau kita lihat dari 2 itu ada 3 contoh. Narfa'u, nasya'u, yada'u. Semuanya marfu dengan tanda dhamma karena sebagai fi'il mudhari. Jelas ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Selesai tanda rofa dengan dhamma. Ada pertanyaan? Jadi yang beralamat rofanya dhamma adalah 4 perkara.
Isim mufrad bertanwin atau tidak, jamak taksir bertanwin atau tidak, jamak muannas salim, dan mulhaknya yang diikutkan kepadanya. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu pada akhirnya. Jelas ini? Ada pertanyaan? Bukan. Ada pertanyaan ini? Enggak. Kalau dibuat berarti jamak muannas salim. Paham kan? Kalau antum buat, ini ada kosakatanya. Seperti ulat. Langsung seperti itu. Jangan dulu tergesa-gesa kasih kesimpulan itu, saudara. Dah? Paham dah? Nah, kita butuh buku di atas. Ada nanti syarat membuat jamak muannas salim, syarat membuat jamak mudzakkar salim. Kalau tidak terpenuhi syarat namanya nanti mulhak kalau sama. Yang penting antum dulu di tahap ini karena kita baru tahu ini, baru hari pertama antum dapat kata ada ternyata diikutkan dengan jamak muannas salim. Saya cuma isyaratkan dengan isyarat sederhana, bukan jamak muannas salim tapi bentuknya sama. Jangan dulu terlalu tinggi kesimpulannya karena kita belum tahu kenapa dia tidak dimasukkan saja di jamak muannas salim. Kenapa dikatakan mulhak? Paham tak? Iya kan? Nanti kalau pelajarannya sudah lebih tinggi. Ada lagi? Lanjut. Wa amal waw. Dan adapun waw. Ini tempatnya waw menggantikan dhamma. Wa amal waw adapun waw. Fatakunu alamatan liraf'i. Maka menjadi tanda untuk rafa. Fi maudi'aini pada dua tempat. Adapun waw. Maka menjadi tanda untuk rafa pada dua tempat. Iya, dua saja. Kalau dhamma 4, kalau waw 2. Di mana itu? Fi jam'il mudzakkari salim. Pada jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Di bawah ada catatan 92. Jamak mudzakkar salim adalah setiap isim yang menunjukkan atas lebih banyak daripada dua laki-laki dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun pada akhirnya. Wa ma humila alaiha, sudah ada lagi tambahan ucapan dan apa yang dibawa kepadanya, yaitu kata bukan jamak mudzakkar salim tapi sama lafadznya dengan jamak mudzakkar salim. Maka diikutkan i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Paham kan? Maka diikutkan i'rabnya dengan jamak mudzakkar salim. Namanya mulhaq. Iya, wa ma humila alai. Nah, contoh. Iya, di bawah itu ada dulu tadi wa ma humila alai 93, yaitu lapat-lapat yang sama dengan jamak mudzakkar salim tapi bukan jamak mudzakkar salim. Itu sederhananya itu. Yang saya kasih itu sederhananya. Iya, nanti di buku lebih tinggi sekali lagi akan dirinci kenapa bisa begitu. Di buku lebih tinggi insya Allah. Sabar, di tahun kedua. Iya, tahun pertama ini pokoknya semua yang lurus saja dulu. Jangan dulu ada yang bengkok-bengkok. Iya, kecuali sederhana, saya pasti akan kasih tahu itu. Maksudnya kalau masalahnya mudah, sederhana, tidak perlu rincian banyak, saya pasti kasih tahu. Tidak perlu diakhirkan. Iya. Contoh yauma wa yauma idin yafrahul mu'minuna. Mana dia? Yang menjadi inti pembahasan kita. Al-mu'minuna. Iyakum minkum isyruna sabiruna. Mana dia? Isrun dan sobirun. Cuman sobirun jamak mudzakkar salim. Isrun itulah dibilang mulhaknya. Yang diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Isrun. Iya. Lihat catatan 94. Dan penulis Masya Allah tidak juga dia perluas. Padahal ini mulhak ini contohnya banyak sebenarnya kosakatanya.
Cuman dicontohkan satu. Yang penting kan ditahu dulu. Kalau mau lebih dalam, ya naik ke atas. Naik di buku yang lebih tinggi lagi. Dipahamkan? Padahal ini contoh temannya Isrun banyak. Temannya Isrun banyak. Ya, tapi belum contohkan cuma Isrun. Catatan di bawah 94. Penulis rahmahullah mencontohkan dengan 3 contoh. 2 contoh untuk jamak mudzakkar salim seperti al-mu'minun dan sabirun. Dan 1 contoh untuk diikutkan dengan jamak mudzakkar salim seperti Isrun. Dan semuanya marfu dengan tanda waw sebagai pengganti dari dhammah. Karena sebagai jamak mudzakkar salim atau diikutkan dengan jamak mudzakkar salim. Jelas pembahasan kita? Jelas ini? Masya Allah. Itu tempat pertama, wow. Tempat kedua, wafil asma'i sitta. Pada isim-isim yang 6. Wah, namanya sudah 6. Jadi bukan lagi asma'ul khomsah. Ini jadi asma'ul sitta ini asma'ul khomsah. Bukan sesuatu yang baru ini. Cuma namanya berubah. Di 2 buku sebelumnya asma'ul khomsah. Sekarang asma'ul sitta. Nanti di buku berikutnya asma'ul sab'ah ya. Ini sudah naik namanya. Dari asma'ul khomsah menjadi asma'ul sittah. Isim-isim yang 6. Berarti ada tambahan 1 lafaz. Ada tambahan 1 lafaz. Siapa itu? Kita lihat. Wahya dan dia adalah karena ini lafaznya terbatas. Beliau langsung kasih. Beda kalau yang lain berupa contoh. Karena lafaznya tidak terbatas. Ini lafaznya terbatas sehingga beliau kasih. Wahya dia adalah abuka wa akuka wa hamuka wa fuka wa hanuka wa dumalin. Apa tambahannya? Hanuka. Hanuka. Ya, itu tambahannya di sini. Iya, abuka jelas saya abuka bapak kamu, akuka saudara kamu, hamuka kerabatnya suami atau kerabatnya istri, ipar dari suami atau istri. Fuka mulut kamu, hanuka ini yang baru. Hanuka atau hanuka atau anu. Hanu bahasa Arab, bahasa kitanya anu. Anunu. Hah? Tahu itu anu? Macam-macam. Anu. Ya, anu itu bisa bermakna burungmu. Itu. Kan anu. Keluar anunu. Bisa bermakna ingusmu. Begitu. Anu itu bisa di sesuatu yang tidak bagus diucapkan dengan jelas. Bisa dibilang hanu. Nah, yang disensor. Dibilang hanu. Iya. Maka lagi. Iya. Itu ini tambahannya. Hah? Mau keluar anumu? Hah? Mau sekali mi? Apa itu? Anu kecil atau anu besar? Nggak bisa mi ditahan. Susah mi. Itu mi terganjal gede. Nah, coba kau. Iya, baru pembahasan ini. Jadi paham anu? Paham ini anu? Inilah tambahannya. Hanuka. Orang Makassar bilang anunu. Anunu. Dah? Ini mi hanu. Iya, hanu. Hanuka. Ini tambahannya. Menjadikan dia jadi asma'ul sittah. Bukan asma'ul khomsah. Ya, bukan asma'ul khomsah. Nanti kita bisa lihat di buku yang atas. Apakah akan bertambah menjadi 7 atau kembali ke 5. Itu urusan buku di atas. Jangan saja dulu. Yang penting sekarang antum tahu ternyata yang di-i'rab dengan alamat waw. Itu saja dulu di sini. Nanti ada rinciannya lagi. Ada rinciannya lagi. Yang penting sekarang adalah tahap ini. Yang di-i'rab dengan alamat waw 2. Jamak mudzakkar salim dan siapa? Asma'ul sittah. Jelas ini pembahasan? Pokoknya antum fokus begitu saja dulu. Rinciannya nanti kita akan dapat lagi. Iya, apakah di buku ini atau di buku setelahnya. Nah contoh, qala abuhum, lihat abuhum marfu.
Idqalu la Yusufu wa akuhu marfu ahabbu ila abina minna wa ja'a hamuka marfu wa hadafuka langsung dua wa hadafuka wa hanuka hadafuka wa hanuka marfu wa innahu ladu ilmin du marfu. Ya, ini sudah contoh untuk 6 semuanya. Catatan 95, maka kata abuhum, akuhu, fuka, hamuhu, du, hanuka pada contoh yang disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah marfu. Tanda rupanya adalah waw sebagai pengganti dari dhamma karena semuanya merupakan asma'us sittah. Karena semuanya merupakan asma'us sittah. Jelas ini saudara? Ini saja dulu yang kita perlu di sini. Rincian lanjutan insya Allah kita akan dapat apakah nanti di buku ini atau di buku setelahnya. Iya, ini tempatnya waw. Berikutnya tempatnya alif. Iya. Kita ambil besok itu. Besok ya. Alhamdulillah, hitung dulu. Antum coba karena baru pertama ini. Ini agak lambat karena di marfu. Baru pertama saja. Karena ada kata-kata yang baru didengar. Seperti yang diikutkan kepadanya. Nanti di mansub dapat kata yang diikutkan kepadanya. Bisa cepat karena antum sudah dengar sebelumnya. Jelas kan? Jelas ini jadi wajar kalau kita belum bisa agak cepat ini. Karena ada istilah baru. Ada istilah baru. Tapi kalau nanti di mansub, majrur, majzum, itu sudah bisa lebih cepat insya Allah. Ada pertanyaan? Iya, dia ikut kemana, maka i'rabnya ke situ. Kalau dia ikut ke jama' mana salim, maka ikut i'rabnya jama' mana salim. Marfu dengan dhammah, mansub dengan kasroh, majrur dengan kasroh. Ada lagi? Bisa. Nanti di wakaf. Ini kan pembahasan wakaf sudah. Di bab terakhir. Teman-teman belum dapat. Nah, bab wakaf, cara berhenti. Bab terkait dengan cara berhenti. Akan ada di ujung buku ini. Insya Allah. Kalau Hanukkah, kepemilikan. Belum tentu saudara. Nah, Hanukkah itu belum tentu. Dia penggunaannya ada 3. Dia bisa untuk kinaya dari sesuatu yang tidak bagus diucapkan dengan jelas. Penggunaan kedua, dia digunakan untuk kemaluan, kelamin. Dah, biasa orang Jawa, dah, kelamin, dah, ya kan, kelamin. Paham saudara? Penggunaan kedua itu. Sudah paham? Penggunaan ketiga umum. Kinaya untuk semuanya. Laki-laki kita bilang si anu. Iya, bukan hanya untuk sesuatu yang tidak bagus disebutkan. Atau bukan untuk kelamin saja. Tapi semua dibilang anu. Semua dibilang hanu. Tanda? Belum tahu. Sabar-sabar dulu. Alamat i'rab ini, alamat i'rab. Ada lagi? Iya, diterjemahkan apa yang diinginkan. Apakah dia kinaya untuk? Berarti kalau dia bermakna kelamin, ya kelaminmu keluar.
Begitu. Jadi tergantung ini kinayah untuk apa tuh? Terjemahan seperti biasa. Ada lagi? Kasih mic. Mana kita punya? Kasih ke belakang. Tes. Untuk contoh, wallahu yad'u ila daris salam. Yad'u di situ wawunya bukan wawu jamaah Ustaz. Bukan. Wawu asli di akhir. Alifnya Itu bukan alif di wawu jamaah. Itu alif muncul karena panjang. Itu mat. Setelahnya ada hamzah. Urusannya orang tajwid itu. Kan di sana ada mat, jaiz, mat, lazim. Itu urusannya orang tajwid. Bukan urusan saya itu. Yang jelas itu bukan wawu jamaah, wawu lamul kalimah. Dari mana kita tahu? Wallahu yad'u. Masa Allah banyak? Itu yad'u fa'ilnya domir mustatir. Takdirnya huwa kembali ke Allah. Itu. Iya kan? Jadi yad'u fa'ilnya domir mustatir. Takdirnya huwa kembali ke Allah. Kalau begitu wawunya masa wawu jamaah. Sudah ini? Alhamdulillah. Insya Allah kita lanjut lagi besok. Insya Allah dengan lanjutan pembahasan tadi. Subhanakallah. Hamdik. Syukur la ilaha illa anta.